Aja ya, saya ucapin sebelumnya selamat datang kepada Bapak Ibu semua dan selamat bergabung juga ke webinar rutin kami di Smart Trader. Nah, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali join, kenalkan nama saya Leo, jadi bisa dipanggil langsung Leo aja. Saya menjadi salah satu mentor di Smart Trader ini. Dan pada kesempatan kali ini saya coba bawakan materi pengenalan teknikal sederhana untuk bisa mencapai profit konsisten. Nah, ini saya langsung coba start ya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin kasih disclaimer dulu untuk Bapak atau Ibu semua. Semisal, saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun juga untuk mengumpulkan dana investasi dalam bentuk apapun juga. Jadi, kalau ada orang yang mengatasnamakan saya untuk ada bilang titip dana atau dan lain sebagainya, hati-hati penipuan. Karena saya tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun untuk mengumpulkan dana. Nah, sebelumnya saya kasih pengenalan singkat dulu. Dalam industri forex sendiri itu ada dua kamera yang biasa kita gunakan untuk mengenali tren itu mau naik atau mau turun. Dan ini bisa digunakan oleh para trader untuk mencapai yang namanya profit. Karena mau gimana-gimana pun, namanya kita trader kan kita butuh profit ya Kak Amel ya. Kita juga nggak mungkin dong trading setiap saat tapi nggak profit-profit, taunya biru merah, tiba-tiba merah akhir bulan kan nggak gitu juga. Tentu kita harus mencari namanya profit. Nah, profit dicapai dengan cara apa? Dua hal. Yang pertama bisa menggunakan analisa fundamental, yang kedua kita bisa menggunakan namanya analisa teknikal. Nah, ini saya bahas singkat aja untuk analisa fundamental. Mungkin udah kita bahas di minggu lalu dan bisa dilihat rekamannya. Sekarang saya akan coba fokus ke analisa teknikal. Nah, tujuannya apa sih? Kita belajar dua itu, salah satunya untuk menentukan arah besar tren, mau naik atau mau turun. Dan dua-duanya itu nggak ada yang salah kok, semuanya sama-sama benar. Jadi, saya lebih nyaranin untuk komunitas smart trader ini kita jangan debat kusir. Jangan bilang analisa teknikal itu lebih bagus daripada fundamental, ataupun sebaliknya. Saya saranin kalau Bapak Ibu lebih suka analisa teknikal, lanjutkan analisa teknikal, lebih senang analisa fundamental, lanjutkan juga. Dan lebih baik lagi kalau kita paham dua-duanya. Itu Kak Mel. Nah, ini salah satu analisa teknikal yang mungkin sering atau enggak Bapak Ibu amatin dan Bapak Ibu dengar juga mungkin yang udah lama pasti udah jago lah, udah pasti biasa lah denger ini. Salah satunya analisa candlestick. Nah, kenapa kok candlestick itu lebih banyak diminatin daripada indikator? Salah satunya secara visual candlestick itu dianggap memberikan informasi yang dibilang lebih bagus. Nah, terus yang ketiga itu akurasinya candlestick kan terbentuk itu bisa mengidentifikasi titik balik pergerakan dan penerusan harga sehingga itu biasanya pelaku pasar itu bisa bilang, oh ini ada sinyal trading yang akurasinya tinggi. Nah, itu salah satu teknik dasar lah candlestick biasanya yang orang biasa pakai. Nah, ini komponen-komponennya candlestick itu ada kalau yang merah, yang ada dua warnanya merah sama hijau. Kalau misalnya hijau itu ada misalnya harga pembukaan, penutupan, nah harga terendah sama harga tertinggi. Nah, itu serba kebalikan dah. Kalau misalnya yang hijau dia openingnya di bawah, penutupannya di atas. Kalau dia merah candlesticknya, openingnya di atas, penutupannya di bawah. Nah, banyak yang bilang juga candlestick ini mampu menggambarkan psikologi pasar secara jelas. Artinya, trader bisa melihat nih, kalau misalnya pasar itu lebih kecenderungan kebanyakan candlestick yang warna hijau, artinya buyernya lebih kuat. Artinya apa? Tren bullishnya masih berlanjut dan masih kuat. Dan hal ini tentu tetap kita konfirmasi dengan analisa fundamental. Jadi nggak bisa berdiri sendiri nih Kak Mel kalau saya lihat. Nah ini ada jenis-jenisnya candlestick ini. Ada candlestick yang biasa, terus bar chart sama line chart. Yang biasa saya pakai yang mana? Saya lebih nyaman menggunakan candlestick daripada dua sisanya. Nah, ini salah satu jenis-jenis tren yang mungkin Bapak Ibu perlu untuk kuasai. Ada tiga. Pasar itu cuma ada tiga, Kak Mel. Nggak mungkin pasar itu lebih dari tiga. Kalau nggak trennya naik, trennya sideways, kalau nggak turun. Dan itu udah terjadi bolak-balik. Tiga doang jenisnya. Kita sebagai trader harus tentuin nih, untuk saat ini kondisi pasar itu lagi apa? Apakah trennya lagi naik, sideways, atau turun? Tapi contoh nih, di gold. Gold kan secara tren masih naik nih. Belum tembus lower high-nya dia. Masih terus bentuk higher high.
Kita harus ingat, kalau namanya trading, itu nggak ada yang namanya naik terus. Pasti ada koreksinya sedikit. Benar nggak, Amel? Sama dong kayak misalnya harga minyak. Harga minyak kan nggak mungkin tiba-tiba terbang langsung dari harga sekarang BBM berapa per liter? Anggap 17.000 aja ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba terbang langsung jadi 200.000 kan nggak mungkin. Pasti pelan-pelan naiknya. Nah, sama juga kayak harga di pasar. Akan naik, cuma pelan-pelan dia naiknya. Mungkin dia naik 17.000, 18.000, turun lagi. Naik lagi dikit, turun lagi. Kalau sideways kayak gimana? Kalau situasinya sideways, dari 17.000 naik 18.000, turun lagi 17.000, naik lagi 18. Kalau turun gimana? Dari 17.000 turun ke 16, naik ke 16.500, turun jadi 15.500. Nah, itu tren lah. Itu tren gambaran sederhananya kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh yang sederhana lah. Kalau misalnya kita lihat trennya lagi uptrend itu gimana, kalau lagi downtrend itu gimana, kalau lagi sideways itu kayak gimana. Pasar itu dari dulu sampai sekarang itu cuma kalau dia nggak naik, dia turun, nggak dia sideways. Mau dia pasar saham, mau dia pasar kripto, mau dia pasar forex, sama aja polanya. Kalau dia naik pasti kayak gini. Nah, gini. Nah, ini kan naik kan dia. Tapi kalau dia turun, nah ini dijebol ini. Jebol turun ke bawah. Nah, contoh nih, ini turun nih. Ada sideways gimana ya? Sideways gini-gini aja nggak gerak kemana-mana. Ini contoh trennya lagi sideways. Nah, itu untuk contoh singkat penggambaran gimana 3 jenis tren itu di pasar. Dan ini bisa jelas-jelas kita lihat di pasar itu gimana sih jenis trennya. Kalau trennya lagi naik, ya kita incer buy tiap dia jatuh. Tapi kalau di trennya lagi turun, kita incer sell tiap dia naik. Kalau sideways gimana? Ya tiap di bawah kita nge-buy, tiap dia udah di resisten atas kita nge-sell. Itu gambaran sederhana untuk masalah tren. Kenapa kita perlu menentukan arah tren yang benar dan tepat? Karena mau gimana-gimana pun, namanya kita trader, kalau kita nggak paham masalah kayak gini, waktu trennya lagi naik, kita ambil posisi nge-sell. Ya, kena seret kita ke atas, dia naik-naik terus. Nah, itu buang-buang duit kita malahan yang ada. Oke, Oke, mungkin untuk masalah news-news, analisa, sama sinyal-sinyal setiap hari, kita bisa ikutin di grup Telegram Smart Trader nih Bapak atau Ibu. Sama bisa juga dengan join di grup Smart Trader, kita bisa konsultasi dengan mentor kapanpun juga dan dimanapun juga. Untuk Instagram, Twitter, TikTok, sama Facebook kita bisa di-follow di sini ya, sama channel YouTube kita. Jadi setiap ada informasi yang baru, setiap ada berita-berita yang terbaru, kita akan share di grup Smart Trader. Untuk YouTube rekaman webinar kita akan upload di YouTube-nya Smart Trader. Oke, mungkin sekian nih Kak Amel. Motonya kita jangan lupa, siapa aja bisa profit dari trading forex. Yang paling penting semangat latihannya dan mau belajar. Lanjut, saya kembalikan ke Kak Amel. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Teo atas ilmunya dan materinya yang disampaikan barusan. Untuk mempersingkat waktu nih, Bapak dan Ibu jika memiliki pertanyaan bisa tuliskan di kolom chat atau kolom Q&A yang sudah ada, atau jika ingin berdiskusi lebih lanjut,